Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini dalam rangka untuk ngaji ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamah. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan sempurna." Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bentar, tolong hati-hati dikondisikan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala kita akan membahas dengan tema kunci-kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Semua kita pasti ingin untuk selamat, ya. Makanya di antara doa yang selalu dianjurkan kepada kita untuk kita ucapkan, kita sampaikan ketika bertemu dengan sesama adalah doa keselamatan. Ya, apa yang dianjurkan ketika kita bertemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian. Ya, selamat dari segala mara bahaya, selamat dari segala penyakit, selamat dari musibah. Ya, kita dianjurkan untuk selamat, mendoakan keselamatan, karena memang semua itu adalah dambaan dan keinginan semua kita. Banyak orang Indonesia juga banyak yang namanya selamat, karena pengen semuanya apa? Selamat. Bahkan ada yang namanya selamat dunia akhirat. Karena semua kita pengen selamat, ya, pengen untuk selamat. Hanya masalahnya bagaimana caranya supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa suatu saat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati sahabat Utsman bin Affan dan mengucapkan salam padanya. Namun sahabat Utsman bin Affan gak menjawab karena dia termenung yang memikirkan sesuatu. Ketemu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar curhat, "Kenapa ya Utsman? Tadi saya lewat sama dia, aku ucapkan selamat salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salam saya." Akhirnya Umar sama Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan.
Kata Abu Bakar, wahai Utsman, ya kenapa? Ada apa denganmu? Saudaramu Umar melewatimu, mengucapkan salam padamu, tapi kenapa kamu tidak menjawabnya? Utsman kaget. Kapan Umar melewati saya, mengucapkan selamat kepada saya? Saya enggak menyadari hal itu, karena saya sedang fokus memikirkan sesuatu. Apa itu? Apa yang sedang kamu pikirkan, wahai Utsman? Sampai-sampai Umar lewat kamu, mengucapkan salam kepadamu, tapi kamu enggak jawab. Apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman? Beliau mengatakan, saya sedang memikirkan sesuatu yang aku sesali. Kenapa dulu sebelum Rasulullah meninggal dunia, aku belum menanyakannya kepada beliau, yaitu bagaimana caranya agar aku selamat di akhirat nanti. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, aku telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjawab, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Aku pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, apa kunci selamat di akhirat itu? Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang menerima suatu kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, namun sayangnya beliau menolaknya, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Siapa yang menerimanya, fahiyalahu najah, maka itu adalah kunci keselamatan baginya. Kisah ini kisah yang sangat menarik bagi kita. Bayangkan orang sekelas Utsman bin Affan, ya, beliau sampai termenung memikirkan masalah ini, kunci keselamatan di akhirat. Bahkan ketika sahabat Umar lewat mengucapkan salam, beliau sampai enggak sadar. Padahal kita tahu Abu Bakar, Umar, Utsman ini orang-orang hebat yang sudah dijamin oleh Nabi SAW dengan surga. Kita tahu di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi SAW dengan surga, yang dikenal dengan Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi subhanallah, walaupun mereka sudah mendapatkan kabar gembira dengan surga, bukan berarti kemudian mereka merasa aman, bukan berarti kemudian mereka enjoy, ya, lalu tidak beramal, lalu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Justru mereka memikirkan bagaimana caranya kelak nanti selamat di akhirat. Kalau orang-orang hebat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman memikirkan tentang kunci keselamatan di akhirat, lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan bagi kita, ya, tentang keselamatan kita di akhirat kelak? Keselamatan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kita selamat dari siksa neraka dan tatkala kita bisa menggapai nikmat surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, inilah orang yang sukses, inilah orang yang beruntung. Dan tidaklah dunia kecuali kesenangan yang menipu. Oleh karenanya, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang harus menjadi prioritas kita adalah bagaimana kelak kita bisa selamat di akhirat, ya.
dan itulah dambaan kita semuanya. Bagaimana caranya supaya kita selamat di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat? Nabi SAW telah menjelaskannya secara gamblang kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya kepada kita. Barang siapa yang memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya, oleh karenanya pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang kunci-kunci amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah tema yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama, agar kita selamat di dunia dan di akhirat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siapapun dan dengan apapun. Sebagaimana dalam hadis tadi, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, sayangnya dia menolak kalimat tersebut. Siapa yang menerimanya, maka itu akan menjadi kunci keselamatan baginya. Apa yang pernah ditawarkan oleh Nabi kepada pamannya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di detik-detik Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW berupaya untuk mengislamkannya, berupaya menyelamatkan Abu Talib dari neraka dengan mengajaknya masuk Islam, mengajaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Suatu kalimat yang bisa aku jadikan sebagai hujjah, pertanggungjawaban untuk membelamu kelak di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan, menghendaki untuk Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tidak menerima hidayah yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Sebagai faedah bagi kita semuanya bahwa hidayah mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan, Nabi hanya menjelaskan, tetapi yang memberikan hidayah taufik hanya Allah semata. Makanya turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Inti dari hadis ini bahwa kunci keselamatan di dunia dan di akhirat adalah dengan tauhid. Tidak ada keselamatan di dunia dan tidak ada keselamatan di akhirat tanpa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mentauhidkan Allah, semakin kita akan merasakan keselamatan. Kita akan merasakan kenyamanan, kedamaian, keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, menodai keimanan mereka dengan kesyirikan. Kezaliman dalam ayat yang mulia ini maksudnya adalah syirik, karena syirik adalah termasuk kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Siapa yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menodai tauhidnya dengan kesyirikan, apa janji Allah? Ulaika lahumul amnu. Bagi mereka adalah keamanan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan. Semakin kuat tauhid pada diri seorang hamba, maka semakin luas kebahagiaan yang dia rasakan, semakin besar kenyamanan yang dia peroleh di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, jaga baik-baik tauhid kita, karena ini adalah kunci keselamatan kita, penentu nasib kita di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW mengatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, siapa yang meninggal dunia, wafat, meninggalkan kampung dunia ini dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Maka perhatikan tauhid kita. Dan tauhid sebagaimana kita tahu terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang merajai dan yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb itu yang menciptakan, yang merajai, yang mengatur al-alamin, alam semesta ini. Yang kedua, tauhid yang kedua adalah tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Kalau rububiyah itu kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, mengatur alam semesta, merajai, itu perbuatan-perbuatan Allah. Jangan sampai ada yang meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini jin, yang mengatur alam semesta ini malaikat atau wali dan sebagainya. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah, sehingga seorang hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Seorang hamba tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Seorang hamba tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tauhid jenis yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kita tetapkan Allah punya pendengaran, penglihatan, Allah mendengar, melihat, Allah Subhanahu wa taala punya tangan, Allah Subhanahu wa taala punya sifat turun, berbicara dan sebagainya, tanpa kita samakan dengan makhluk. Ini tauhid al-asma was sifat. Sebagaimana tauhid adalah kunci penyelamat,
di dunia dan di akhirat, maka sebaliknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kehancuran, kebinasaan dan kesengsaraan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya, dan Allah akan tempatkan dia di neraka kekal selama-lamanya, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini kebinasaan. Tidak ada kebinasaan yang lebih parah, tidak ada kesengsaraan yang lebih parah daripada masuk neraka selama-lamanya. Maka hati-hati dari perbuatan syirik, ya. Dan sebaliknya hendaknya bagi kita untuk, ya, menjaga kemurnian tauhid kita dari noda-noda syirik, noda-noda bid'ah, noda-noda maksiat, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan tauhid dan keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan, ya, muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan untuk menjaga tauhid ini, ayyuhal ikhwah, setidaknya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah hendaknya bagi kita untuk terus semangat belajar ilmu agama, terutama masalah apa? Tauhid. Hendaknya bagi kita untuk terus bersemangat, bersungguh-sungguh, tidak bosan, ya, tidak jemu untuk mempelajari apa? Tauhid. Nabi Muhammad SAW saja dalam surat Muhammad ayat 19, Allah perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Siapa yang diperintahkan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk mempelajari, untuk mengetahui kalimat tauhid. Padahal beliau adalah orang yang paling mengerti, paling berilmu. Lantas bagaimana dengan kita? Ya, enggak, kita perlu untuk terus mengkaji tentang tauhid. Jangan bosan. Tauhid mah gampang. Dak kecil sudah kita tauhid. Kita mah sudah kokoh, sudah kuat tauhid aja. Siapa yang menjamin bahwa kita kelak akan mati di atas tauhid? Enggak ada. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik. Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang dahulu di atas Islam kemudian mati dalam keadaan, ya, syirik, mati di atas kekufuran, kemunafikan. Hanya Abdullah Al-Qasimi dahulu adalah seorang, ya, tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia memiliki banyak karya yang membantah, ya, para pengingkar sunnah, musuh-musuh Islam, orang-orang liberal dan sebagainya, ya. Bahkan kitabnya banyak dipuji oleh para ulama. Namun akhir kehidupannya adalah, ya, beliau menjadi seorang yang ateis, ya, seorang yang ateis. Maka kita, ya, tidak boleh merasa aman, ya, selama Allah SWT masih memberikan nafas kepada kita. Terus belajar tauhid, jangan pernah jemu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun kita, apapun gelar kita, kita harus belajar tentang agama ini, terutama masalah tauhid. Yang kedua, agar kita menjaga tauhid ini, ya, maka yang diperlukan adalah doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas tauhid. Nabi Ibrahim, bapaknya ahli tauhid, orang yang sangat kuat imannya, tauhidnya, akidahnya. Sekalipun demikian, beliau khawatir jika dirinya, anak-anak keturunannya terjerumus di dalam kesyirikan.
Makanya beliau berdoa, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim, ya, seorang nabi, bahkan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian beliau tetap khawatir. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja khawatir, lantas bagaimana dengan kita? Makanya Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Wa man ya'manul bala' ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman dari syirik setelah Nabi Ibrahim saja, ya, tidak merasa aman. Ya. Nah, menarik, Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama yang zuhud, yang saleh, pernah ditatangi oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ya Ibrahim, ud'ullaha an yusabbitana 'ala tauhid wa ayyumitana 'ala tauhid." Wahai Ibrahim, berdoalah kepada Allah, tolong doakan kami agar Allah mewafatkan kami di atas tauhid. Maka selain kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama, hendaknya bagi kita juga untuk bersemangat dalam apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat. Jangan setelah adzan langsung qomat. Berikan waktu untuk apa? Doa. Berikan waktu untuk sholat. Berikan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waktu ibadah dipakai untuk ibadah. Ya, waktu taklim nanti ada waktunya lagi. Ya, hanya nanti setelah sholat, ya, bukan kita lanjutkan setelah sholat, bukan setelah adzan. Baik, yang kedua, kunci yang kedua agar kita selamat di dunia dan di akhirat adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya bagi dia untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dahulu para ulama mengatakan, seperti Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, al-i'tisamu bis-sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu adalah keselamatan. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Imam Daril Hijrah, ya, beliau rahimahullah pernah mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Wa man lam yarkabha ghariqa. Adapun siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Ya, maka dia akan tenggelam. Artinya, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan binasa, dia akan sengsara, baik di dunia apalagi nanti kelak di akhirat. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk meneladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam tutur katanya, baik dalam amalnya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, ya, dalam segala aspek kehidupan hendaknya bagi kita untuk berusaha meneladani beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian.
Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita, figur yang baik, cermin yang baik, yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Banyak orang sekarang salah idola. Mereka mencontoh, mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai idola. Mereka mengidolakan orang-orang kafir, entah itu pemain bola, entah itu penyanyi, entah itu artis, tapi tidak mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ayat ini sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, landasan bagi kita untuk mengikuti dan mencontoh, meneladani Rasulullah, baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, baik dalam akidahnya, dan dalam segala urusannya. Ya, apa yang kita bisa untuk meneladani Rasulullah, lakukan. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Jika kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Artinya bagaimana? Kalau kita bisa, sebisa mungkin kita ini selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam masalah-masalah kecil sekalipun hendaknya kita lakukan. Mungkin dalam berpakaian, mungkin dalam memakai sandal, mungkin dalam menyisir, dalam qada'ul hajat. Ya, kalau kita bisa untuk meneladani Rasulullah, lakukan. Jangan meremehkan. Oh, ini cuma masalah makan aja. Ini cuma masalah pakai sandal saja. Ya, hati-hati dari menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur ayat 63. Kata Allah, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka fitnah. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Ya, hati-hati dari menyelisih Rasulullah SAW. Pernah ada seorang makan pakai tangan kiri. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah pakai tangan kanan. Karena kalau pakai tangan kiri itu adalah apa? Makannya setan. Tapi orang tersebut tidak mau karena sombong, gengsi. Ya, akhirnya apa? Dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Langsung stroke tangan kanannya. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bencana, kecelakaan, kebinasaan kalau kita itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dari menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang kita bisa untuk kita lakukan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah sholat, baik dalam masalah puasa, zakat, haji, perdagangan, dalam masalah rumah tangga, teladani Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan, meremehkan, menyelisihi Rasulullah SAW, karena itu adalah kunci dan sumber kehancuran. Ya, pernah diceritakan ada seorang datang kepada Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Dia kemudian mengatakan, wahai Imam, dari mana aku harus berihram? Ihram artinya meniatkan masuk dalam umrah ataupun haji. Maka Imam Malik menjawab, ihramlah dari Dzul Hulaifah, miqat ahli Madinah. Ya, atau orang kita bilang Bir Ali. Ya, tapi penamaan yang benar itu adalah Dzul Hulaifah, miqatnya ahli Madinah atau yang datang dari kota Madinah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dulu miqat dari Dzul Hulaifah. Orang tersebut menjawab,
Aku ingin mihrab, aku ingin memulai ihramku dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, jangan kamu lakukan itu. La taf'al, inni akhafu alaika fitnah. Jangan lakukan itu. yakni ihram dari Masjid Nabawi. Karena itu menyelisih apa? Sunnah. Sunnahnya dari Dzulkhulaifah. Aku khawatir kepadamu tertimpa fitnah. Orang tersebut kemudian ngeyel lagi. Wa ayyu fitnatin? Ya, fitnah apa yang perlu kamu khawatirkan wahai Imam Malik? Innama hiya amtarun. Itu hanya beberapa meter aja. Memang nggak jauh ya antara Masjid Nabawi dengan Dzulkhulaifah, itu nggak jauh. Seperempat jam lah kalau naik mobil, ya, seperempat jam, nggak jauh dari Masjid Nabawi. Hanya beberapa meter saja. Apa yang perlu dikhawatirkan? Fitnah apa yang perlu dikhawatirkan? Ya, maka Imam Malik menjawab, ya, wa ayyu fitnatin a'zam min annaka tara annaka tasbiqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar, lebih dahsyat daripada kamu merasa lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dia merasa kalau dari Masjid Nabawi lebih apa? Utama. Rasulullah dari Dzulkhulaifah, kamu dari Masjid Nabawi. Kamu merasa itu lebih banyak pahalanya, merasa lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau merasa lebih hebat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inni sami'tu Allah yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya merasa takut kepada Allah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, ya, takut kalau tertimpa fitnah dan tertimpa azab yang sangat pedih. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kunci selamat di dunia dan di akhirat yang kedua adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Maka pegang erat-erat sunnah Nabi SAW jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Saya katakan erat-erat, ya, karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, lebih-lebih di akhir zaman, akan banyak mendapatkan ujian, tantangan. Maka kita harus berpegang teguh dengan erat, dengan kuat. Sebab jika tidak, maka ya kita akan terpelanting. Kita akan ya melepas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena nggak kuat dengan ujian dan tantangan tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, setelah mengatakan faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti, yaitu setelah Nabi meninggal dunia, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, adzu 'alaiha bin nawajid. Peganglah, gigitlah dengan gigi geram. Gigi geram ini gigi paling belakang. Bukan berarti nanti Sahih Bukhari, Sahih Muslim digigit ini. Tapi maksudnya ini adalah kiasan. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, hendaknya berpegang teguhnya dengan kuat. Karena orang kalau gigit dengan gigi geram itu kuat. Ditarik ini giginya nggak copot. Beda kalau gigitnya pakai gigi depan, ya, ditarik gini, rompal gini. Begitupun kita, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan kuat, karena akan banyak tantangan, akan banyak ujian, cobaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mutamassiku bisunnati yauma idin kal qabili alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman, ya, bagaikan memegang bara api. Ya, memegang bara api. Dibilangin apa? Ketinggalan zaman, kuno, kolot,
ya, kebanjiran, mungkin ya, dibilangin radikal, teroris, kadrun, mungkin Wahabi dan sebagainya. Nggak usah pedulikan omongan orang. Selama kita berjalan di atas jalan yang benar, di atas Al-Quran dan Sunnah, nggak usah banyak pedulikan omongan orang. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang sulit digapai. Nggak mungkin semua orang senang sama kita, itu nggak mungkin. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, pasti ada yang pro dan kontra, pasti ada yang memuji dan ada yang membuli. Maka yang paling penting bagi kita adalah apa yang kita lakukan ini benar nggak sesuai syariat, benar nggak menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau benar, udah, ya. Bismillah, tawakal kepada Allah SWT, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan ilmu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Adapun komentar orang nggak usah banyak dipedulikan. Ini harus menjadi prinsip dalam hidup kita, karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa? Belum. Kalau sudah dikasih tahu ya. Baik. Yang ketiga, agar kita tiga apa empat? Empat. Yang pertama tauhid, yang kedua berpegang teguh kepada sunnah, sholat, ya. Kalau itu menjaga tauhid, kiat menjaga tauhid, ya, agar merawat tauhid adalah ilmu dan kemudian doa. Itu pembahasan lain lagi. Baik, kunci yang pertama adalah apa? Tauhid. Kunci yang kedua agar kita selamat adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kunci yang ketiga adalah baik. Ini remang-remang antara adzan sama enggak insya Allah. Nanti sudah masuk baik. Berarti bersambung dulu aja. Yang ketiga. Baik, insya Allah Ta'ala nanti dilanjutkan setelah sholat ya. Kita adzan, kemudian sholat sunnah. Yang mau sholat sunnah, doa di biasa aja kayak biasanya. Sebagian itu kadang ada yang habis adzan langsung sholat. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Sholat, ya, adzan, kemudian ya kasih jarak waktu ya 5 menit 10 menit ya untuk barangkali ada yang ingin berdoa, sholat sunnah atau yang batal wudunya. Nah, jadi jangan langsung, supaya memberi kesempatan bagi mereka yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taklim gampang setelah sholat lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dengan tema kunci-kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Tadi sudah kita bahas 2 kunci. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci yang ketiga, Waalaikumsalam, adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha war rasula wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun."
barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 4 faktor keselamatan. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taat. Kalau Allah memerintahkan, kita jalankan. Kalau Allah melarang, ya kita tinggalkan. Bukan ngeyel, bukan berontak, ya, tapi kita taat kepada Allah, nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya taat kepada Rasulullah itu juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW tidak mungkin, ya, tidak mungkin berbicara, tidak mungkin memerintah, tidak mungkin melarang kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3 Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Rasulullah itu berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kunci kesuksesan. Siapapun yang tidak taat kepada Allah, siapapun yang tidak taat kepada Rasul, maka dia akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga, kecuali orang yang enggan masuk surga, nggak mau masuk surga dia. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat heran, emang siapa ya Rasulullah orang yang enggan masuk surga? Oh, ada orang nggak mau masuk surga, itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku, nggak nurut kepadaku, maka sesungguhnya dia enggan untuk masuk surga. Maka kunci, ya, yang kedua dalam ayat ini adalah taat kepada Rasul. Yang ketiga adalah apa? Takut kepada Allah SWT. Ya, orang yang takut kepada Allah SWT, sehingga dia tidak mau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ini akan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerem hawa nafsunya, dia jihad untuk melawan hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Dia lawan itu, maka baginya adalah surga. Jadi siapa yang takut kepada Allah dan jihad melawan hawa nafsunya, mengerem hawa nafsunya dari kemaksiatan dan dosa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Dan Nabi SAW juga bersabda, ainani la tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun bata tahrisu fi sabilillah.
dan mata yang berjaga karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu salah satunya adalah mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dalam ayat ini adalah takwa. Takwa adalah membentengi diri kita dari api neraka, ya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Dan ini termasuk hal yang sering disebut di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Bahkan termasuk inti ajaran para nabi. Inti ajaran nabi itu ada 4. Semua para nabi dakwahnya, ya, terfokus pada 4 hal ini. Yang pertama adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajak manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ajaran atau prioritas dakwah para nabi itu adalah taat kepada Rasul. Semua para nabi mengajak umatnya agar mentaati Rasul yang diutus kepadanya. Kalau Nabi Muhammad berarti mengajak umatnya untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga adalah takwa. Takwa ini termasuk inti ajaran para nabi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah taubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita adalah makhluk yang banyak dosa, yang banyak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud di awal-awal, ya, surat ketiga kalau nggak salah, Allah mengatakan alla ta'budu illa iyyah, ya, innani lakum minhu nadhir wa bashir wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini dakwahnya para nabi, yaitu tauhid. Kemudian sesungguhnya aku bagi kalian adalah nadhir, memberi peringatan, dan bashir, memberi kabar gembira. Ini tadi poin yang kedua, yaitu mengajak manusia untuk beribadah, untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Kemudian, ya, mengajak kalian untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kunci-kunci apa? Keselamatan yang ada di dalam surat An-Nur. Ya, surat An-Nur ayat 52. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kunci keselamatan di dunia dan di akhirat adalah menjaga lisan, menetap di rumah, dan menangisi dosa. 3 hal ini terkumpul di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, man najah, wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan? Jadi para sahabat sudah banyak yang bertanya, ya, kepada Nabi, gimana caranya supaya selamat di dunia maupun di akhirat. Terutama kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, gelombang-gelombang fitnah yang begitu dahsyat, fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk
mengikuti wasiat-wasiat Rasulullah SAW agar kita selamat, ya, selamat dari fitnah-fitnah di dunia, ya. Nabi SAW kemudian berpesan kepada sahabat tersebut, amlik alaika lisana wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Ada 3 pesan Nabi SAW agar selamat, ya, di dunia dan di akhirat, terutama selamat di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang pertama, amlik alaika lisana, tahanlah lisanmu, lidahmu. Wal yasa'ka baituk, hendaknya kamu menetap di rumahmu. Dan yang ketiga adalah wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosa. Jadi ada 3 pesan. Pesan yang pertama apa? Tahan lisan. Ini penting. Karena lisan ini adalah sumber petaka. Banyak orang terjerumus di dalam petaka, ya, di dunia maupun di akhirat dikarenakan tidak bisa mengontrol lisannya. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kami akan disiksa oleh Allah gara-gara ucapan kami, wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka kamu wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nas ala manahirihim au ala, ya, wujuhim illa khasaidu alsinatihim. Adakah yang membuat manusia diseret ke neraka pada wajah mereka, pelipis-pelipis mereka, kecuali karena buah dari omongan-omongan mereka? Yakni yang paling banyak menyebabkan orang itu diseret ke neraka adalah gara-gara lisan, omongannya nggak bisa terkontrol. Makanya Nabi mengatakan, aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Syirik, dosa lisan. Fatwa tanpa ilmu, lisan. Bohong, dosa lisan. Mengadu domba, dosa lisan. Ya, menuduh orang lain, lisan. Ya, fatwa tanpa ilmu, lisan. Banyak dosa lisan ini, banyak sekali. Riba, namimah, ya, dosa-dosa lisan. Makanya kita harus, ya, pandai-pandai mengontrol ucapan kita, menjaga lisan kita. Kalau memang tidak bisa, mendingan diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ini pentingnya iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomonglah yang baik, ya, ngomonglah yang baik sesuai aturan agama, bukan malah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Auliyasmut, atau kalau nggak bisa ngomong yang baik, daripada ngomong yang enggak, mendingan diam. Itu lebih selamat. Kata Nabi SAW, man somata najah. Siapa yang diam, yakni diam dari omongan-omongan yang tidak ada gunanya, atau omongan-omongan yang menimbulkan dosa, fitnah, dia akan selamat. Banyak orang sekarang, ya, yang terjerumus di dalam fitnah karena dia tidak bisa mengontrol lisannya. Makanya dahulu para ulama mengatakan, innamal fitnatul lisan. Sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Ya, sumbernya adalah lisan. Yang kedua, pesan Nabi yang kedua agar kita selamat apa tadi? Menetaplah di rumah. Artinya, ketika terjadi fitnah-fitnah, ya, tawuran, kudeta, ya, demo, nggak usah ikut-ikutan. Mendingan kamu di rumah. Mendingan di rumah sama istri, sama anak, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, itu lebih selamat bagi kamu daripada ikut-ikutan dalam fitnah yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nabi SAW mengatakan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu, orang yang selamat itu,
adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah. Jadi fitnah itu harusnya dijauh, bukan malah didekati, bukan malah didatangi. Ya, terkadang kita terbawa oleh provokasi, terkadang kita terbawa oleh emosi. Ya, oleh karenanya kalau kita pegang wasiat-wasiat Nabi SAW, terutama di zaman-zaman fitnah, maka kita akan selamat. Salah satunya adalah pesan Nabi yang sangat berharga ini. Tahan lisanmu, menetaplah di rumahmu. Ya, dulu sahabat Amir bin Rabi'ah, ini seorang sahabat yang mendapati zaman fitnah kudeta kepada Utsman bin Affan. Kita tahu sahabat Utsman bin Affan di akhir hayatnya beliau di demo, di kudeta. Ya, beberapa orang ya yang ingin menggulingkan pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sahabat ini biar nggak ikut-ikutan mengkudeta, ya, memberontak kepada Utsman bin Affan, maka dia berpesan kepada keluarganya, ausikuni bil hadid fa inni majnun. Ikatlah aku dengan tali besi, rantai aku dengan besi, karena aku gila. Akhirnya mereka pun merantai dengan besi. Setelah terbunuhnya Utsman, maka beliau mengatakan, lepaskanlah, sekarang aku sudah waras. Kenapa dia minta diikat? Supaya nggak ikut-ikutan, termasuk ya, rombongan orang-orang yang memberontak dan mengkudeta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena di saat-saat fitnah biasanya orang itu apa? Terbawa oleh emosi, provokasi, atas nama jihad, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, atas nama ya untuk reformasi dan sebagainya, sehingga terkadang apa? Ingin merubah kemungkaran tetapi dengan cara yang mungkar, sehingga ya bukan menghilangkan masalah tetapi malah menambah masalah. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan tidak ada dalam sejarah kudeta dilakukan kecuali akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Makanya para ulama sepakat bahwa kudeta, pemberontakan hukumnya adalah haram, ya, dengan kesepakatan para ulama. Karena Islam ini dibangun di atas maslahat. Islam itu agama yang dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ih. Agama Islam itu agama yang dibangun di atas kemaslahatan dan membendung segala kerusakan. Jadi ini wasiat yang kedua, yaitu apa? Menetaplah di rumahmu. Maksudnya nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada yang ngajak-ngajak tawuran, ada yang ngajak demo, ada yang ngajak kudeta, nggak usah. Makanya dakwah sunnah ini, ayyuhal ihwa, dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang anti huru-hara, yang sangat menjaga keamanan suatu negara, yang mengajak kepada kedamaian. Ya, jangankan memberontak, demo aja nggak boleh. Ya, dalam manhaj ya as-salafus salih, ya, para ulama kita melarang kita karena itu adalah sarana menuju apa? Kerusakan. Pesan yang ketiga, apa kata Nabi? Wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosa. Karena musibah demi musibah terjadi karena apa? Dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, yakni musibah-musibah di daratan dan di lautan. Dan di Indonesia ini ya banyak sekali musibah-musibah silih berganti. Di awal tahun 2021 kita ada gempa bumi, ada banjir di mana-mana, terus ada jatuh pesawat, ada tenggelam kapal, ya, sekarang apa? Semeru, banyak, ya, musibah demi musibah. COVID-19 belum selesai juga. Semua ini adalah karena dosa-dosa manusia.
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah yang menimpa kepada kalian suatu musibah, suatu bencana, kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah mengampuni kebanyakan dosa kalian. Artinya udah banyak dosa-dosa yang diampuni sama Allah. Tidak semua dosa Allah turunkan bencana kepada kita. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana kepada kita karena sebab semua dosa yang kita lakukan, hancur kita. Karena siang malam kita ini selalu apa? Berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru sebagian saja. Sebagian dosa Allah turunkan bencana. Belum semuanya. Dosa apa? Banyak. Dosa-dosa manusia. Bukankah masih banyak yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, yang masih kirim sesajen, tumbal, ya, yang masih minta-minta, ya, kesembuhan, minta rezeki, ya, minta jabatan ke dukun, ke kuburan, masih banyak. Bukankah masih banyak orang yang masih percaya kepada sihir, perdukunan, jimat, tatoyur, merasa sial dengan angka 13, bulan Syuro, ya, dengan melihat hewan. Nah, kalau ada hewan gagak, wah tandanya apa? Ada yang mati. Nah, masih banyak. Masih banyak yang melakukan kebid'ahan. Masih banyak yang melakukan kemaksiatan, pembunuhan, minum khamar, zina, masih banyak. Dan semua itu adalah faktor-faktor turunnya apa? Ya, dosa. Turunnya bencana. Ya, turunnya bencana. Ma, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ini perkataan yang sangat bagus sekali. Ma nazala bala'un illa bidambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, tidaklah turun suatu bencana kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat bencana tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin agar bencana ini diangkat oleh Allah, agar kita selamat dari bencana-bencana, hendaknya bagi kita untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah apa? Terus tenggelam di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, walaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andaikan tatkala datang peringatan kami, dan bencana-bencana itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, kemudian mereka bertobat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu itu lebih baik. Akan tetapi kebanyakan manusia qasat qulub, ya, membatu keras hati mereka, tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanya karena faktor alam saja. Bahkan seringkali nyalahkan alam. Ya, gunung meletus, wah ini memang udah tua gunungnya. Ya, ketika terjadi banjir yang disalahin hujannya. Ya, ketika terjadi gempa yang disalahin tanahnya, ketika terjadi tsunami yang disalahkan lautnya, ketika terjadi, ya, jatuhnya pesawat yang disalahin cuacanya. Padahal air, tanah, api, gunung, semuanya hanyalah makhluk-makhluk Allah. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah SWT yang nurut sama perintah Allah SWT. Siapa yang memerintahkan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saatnya bagi kita untuk apa? Introspeksi diri. Jangan malah kemudian, ya, terus terjerembab di dalam kubangan dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Karena itu menunjukkan kerasnya hati kita.
Sahabat Nu'man bin Bashir pernah mengatakan, innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kehancuran di atas kehancuran, kebinasaan di atas kebinasaan, manakala seorang tetap bergelimang di dalam dosa di saat musibah melanda. Artinya Allah sudah tegur dia, tapi nggak sadar-sadar juga gitu. Banyak orang nggak sadar, menganggap hanya fenomena alam saja. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Wabki ala khoti, tangisi dosa. Termasuk sekarang sering banyak orang itu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh hati, mereka sering nyalahin pemerintah, misalkan mengkritik pemerintah, demo, menghujat pemerintah. Dianggap pemerintah ini zalim lah, inilah, dan sebagainya. Padahal seharusnya kita introspeksi diri kita sendiri, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena krisis ekonomi atau gaji yang tidak kunjung naik itu adalah karena dosa-dosa kita juga. Bahkan kedoliman para pemimpin tidak sesuai dengan harapan rakyat itu juga adalah karena kedoliman rakyat. Hasan al-Basri pernah didatangi oleh orang-orang di zamannya yang mengadu tentang gubernur Irak saat itu, Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi. Kalau yang ngerti tentang sejarah, Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi seorang gubernur yang sangat zalim, membantai para ulama. Di antaranya murid Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, mati dibunuh oleh dia. Akhirnya beberapa orang datang kepada Imam Hasan al-Basri, seorang ulama yang berwibawa saat itu. Kemudian mengatakan, gimana kalau kita berontak kepada Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi? Dia telah zalim, telah begini dan begini. Apa kata Hasan al-Basri? Dan ini kalimat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Beliau mengatakan, inna jawras sultan nikmatun min niqamillah. Sesungguhnya Hajjaj dan kedolimannya adalah kemurkaan di antara kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa niqamullah la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditangkis dengan senjata, dengan kekerasan, dengan demo, dengan kudeta. Wa innama tudfa'u bit taubati wal istighfari wad du'a. Tetapi bisa dihilangkan dengan kita berdoa, bertaubat, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini solusi dalam agama kita. Nah, jadi ada 3 pesan Nabi SAW. Yang pertama apa tadi? Menahan lisan. Yang kedua menetap di rumah. Dan yang ketiga adalah menangisi dosa. Baik. Di antara kunci keselamatan di dunia dan di akhirat adalah senantiasa mengingat akhirat. Hendaknya bagi kita untuk senantiasa ingat akhirat, ingat kematian, ingat bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Semua kita pasti akan mati, meninggalkan panggung dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlari, dimanapun kita bersembunyi, semua kita pasti akan didatangi oleh kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun. Kita bisa saja sembuh dari penyakit, sembuh dari COVID,
Kita bisa saja selamat dari kecelakaan. Kita bisa saja selamat dari bencana. Tapi yakinlah, kita tidak akan bisa selamat dari kematian. Siapapun kita, pria maupun wanita, siapapun kita, miskin maupun kaya, siapapun kita, ya, bodoh atau yang berpendidikan, semuanya pasti akan mati dan meninggalkan dunia ini. Makanya ini harus selalu kita ingat. Aksiru dzikra hadhil ladzat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Al-maut, ya, kematian. Semua kelezatan akan sirna apabila kita telah meninggal dunia. Ini perlu kita ingat selalu bahwa kita ini akan mati. Karena orang yang selalu mengingat kematian, orang yang selalu ingat akhirat akan mendapatkan 3 faedah. Faedah yang pertama adalah dia akan lebih bersemangat dalam beribadah. Kalau kita tahu bahwa kita ini akan mati, itu akan memotivasi kita untuk beramal saleh. Karena kita semuanya merasa, saya kira kita semuanya sepakat bahwa kita itu amalnya masih sedikit, bekal kita masih sedikit. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, andaikan malaikat mau mencabut nyawa kita sekarang, udah siap belum? Nah, belum. Dosa kita masih banyak, amal kita masih dikit, belum siap. Makanya itu akan memotivasi kita untuk beramal saleh, memperbaiki amal ibadah kita. Ketika sholat, kita akan berusaha untuk khusyuk, tumaknina, karena kita merasa ini adalah ibadah saya terakhir, ibadah saya yang paling terakhir. Kata Nabi, sholli sholatan muwaddi'in, sholatlah seperti orang yang pamitan. Orang kalau pamitan itu, wah itu biasanya, misalkan kalau dia ngasih kalimat perpisahan, udah berpisah, itu apa? Biasanya lebih nancep, lebih terasa, karena akan berpisah. Begitu juga ketika orang sholat, ya Allah, ini mungkin sujud saya yang paling terakhir, setelah ini saya mungkin nggak bisa sujud lagi. Dia akan perbaiki sholat. Yang kedua, dia akan apa? Orang yang sering mengingat kematian, dia akan ya segera bertobat, nggak nunda-nunda, ntar aja deh, nunggu kalau udah tua. Siapa yang menjamin bahwa umur kita sampai tua? Betapa banyak anak muda keluar rumah dengan sombongnya, dengan memakai sepeda motor ninja, ya, pulang tinggal nama. Betapa banyak orang yang kuat, berotot, kekar, ya, kemudian mati tanpa sakit sebelum. Betapa banyak orang yang banyak hartanya, melimpah. Betapa banyak orang yang tinggi jabatannya, mati juga. Ya, maka kita jangan terlena, jangan nunda-nunda. Ya, nah, kalau kita ingat bahwasanya kita ini akan mati, kita akan segera bertobat. Nggak pakai nunda-nunda, ntar aja, ntar aja. Karena kita nggak tahu. Di kuburan nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Nggak ada. Ya, yang kecil, yang muda, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Jangan tergiur dengan slogan kecil dimanja, muda foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga isopo, ya, enak. Nah, ini orang-orang yang halu. Yang ketiga, orang yang sering mengingat akhirat, sering mengingat kematian, dia akan apa? Qanaah dengan dunia. Dia akan qanaah, merasa cukup. Qanaah itu merasa cukup, merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak tergila-gila mengejar dunia. Karena tabiat manusia itu tergila-gila dengan dunia, nggak merasa puas.
Makanya kata Nabi, "Lau anna libni Adam wadiyani minadz dzahab labtagha salisa." Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Maksudnya apa? Kurang terus. Itu watak manusia, berambisi kepada dunia. Ini yang bikin cepat kita tua. Ini yang bikin cepat kita beruban, yaitu apa? Ambisi kepada dunia, serakah. Ya, yasubbu ibna Adam isnan. Yang bikin tua anak Adam itu 2 hal. Al-hirsu alal mal wal hirsu alal umur. Ya, rakus kepada harta dan rakus kepada usia. Maksudnya rakus kepada usia bagaimana? Sudah tua tapi masih merasa muda terus. Ya apa sih gitu? Ya, sudah berubah tapi merasanya apa? Kalau ngaca, masih 17 tahun. Masih laku nih kalau nikah lagi. Ya. Manusia. Itu sifat manusia. Tapi kalau kita ingat mati, ingat loh. Kita dikasih uban, ya, ada yang sudah beruban, ada yang sudah mutih. Itu ibaratnya, kata para ulama, orang yang dikasih uban itu ibarat seperti orang yang wanita hamil 9 bulan. Maksudnya sebentar lagi akan melahirkan. Orang yang sudah dikasih uban itu adalah peringatan bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Maka kita hendaknya bagi kita jangan terlalu serakah kepada dunia. Dunia itu hanya sementara. Dunia itu hina. Disampaikan oleh Nabi SAW, dunia itu tak lebih dari sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu inda wajana aba'udha ma sakawahu kathiran qattu. Andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, ini sayapnya. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW menggambarkan dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat. Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, ya, dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat di sisi kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan dunia itu seperti makanan yang kita makan. Innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Perumpamaan dunia itu perumpamaannya seperti makanan yang dimakan oleh anak Adam. Selezat apapun makanan itu, walaupun dibumbui, digarami, perhatikanlah, toh nanti jadinya juga apa? Jelas ya? Coba makanan apa paling enak di sini? Ya, nasi uduk. Apa? Apa yang paling enak? Jengkol. Itu bagi yang pecinta jengkol. Baik, anggaplah paling enak apa gitu ya. Ya, kata Nabi SAW, perhatikan toh nanti juga apa. Kadang-kadang kita ini, aduh, ya cari masakan yang paling enak, dimasaknya mungkin berjam-jam, ya, makannya cuma sebentar, besok pagi udah ditransfer. Ya, begitulah perumpamaan dunia. Orang jungkir balik, banting tulang, meras keringnya, setelah dapat mati gitu. Ya, setelah dapat dunia yang dia dapatkan, kadang-kadang belum dapat juga. Dari dulu sampai tua, rumah masih ngontrak, nggak kaya-kaya, udah mati dulu. Jadi, jadilah kita orang-orang yang qanaah. Ini kalau kita sering mengingat apa? Kematian, kita qanaah. Ya, tapi kalau kita rakus kepada dunia, ini nggak ada selesai. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, qanaah, merasa cukup, ya, kita syukuri apa yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan sering melihat yang lebih bawah.
Kalau antum ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah orang yang lebih bawah daripada antum, lebih melarat daripada kita. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Kata Nabi, lihatlah kepada yang lebih melarat dari kalian, jangan melihat kepada yang lebih kaya dari kalian. Karena yang demikian itu akan menjadikan kalian lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Ya, daripada demo minta kenaikan gaji, ya mendingan lihat yang lebih bawah. Masih banyak yang lebih melarat dari kita. Syukur-syukur kita dapat gaji, banyak yang nggak dapat gaji, banyak malah yang di PHK, ya kan? Banyak yang dipulangkan. Makanya kita selalu harus, kalau kita punya prinsip bersyukur, qanaah, ya, maka kita akan selamat dunia akhirat. Tapi selanjutnya, agar kita selamat dunia akhirat adalah hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang banyak salah. Kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata itu apa? Banyak salahnya. Bukan pernah salah tok loh. Kalau pernah salah 1-2 kali itu wajar. Ini khata itu artinya sering salah, banyak salahnya. Kita ini banyak salah, siang, malam, ya, pagi, sering melakukan apa? Dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang banyak salahnya adalah yang bertobat. Ya, maka kita harus banyak bertobat, banyak istighfar. Karena istighfar itu adalah salah satu kunci keselamatan. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ini tameng yang pertama, penyelamat yang pertama. Allah nggak mungkin mengadab suatu kaum kalau masih ada Nabi Muhammad. Karena Allah itu sayang sama Nabi Muhammad. Nggak mungkin mengadab ada Nabi Muhammad, nggak mungkin. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Ini tameng yang kedua. Jadi ada 2 tameng agar kita selamat dari bencana, agar kita selamat dari mara bahaya. Yang pertama adalah keberadaan Rasul di tengah-tengah umat. Yang kedua adalah apa? Istighfar. Kalau keberadaan Rasulullah ini sementara, sekarang Nabi sudah meninggal dunia. Nah, tameng yang kedua inilah yang awet, yang bisa kita lakukan. Makanya kalau yang ngerti tentang bahasa Arab, dalam ayat tersebut Allah bedakan. Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab pakai fi'il mudhari. Liyu'adzibahum. Azzaba yu'adzibu. Pakai fi'il mudhari. Berbeda sama yang kedua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, pakai mim. Mu'adzibahum. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab namanya ya isim fa'il. Kalau tadi fi'il mudhari, kalau ini namanya isim fa'il. Kalau tadi pakai ya liyu'adzibahum, kalau ini pakai mim. Artinya apa? Kalau pakai ya itu sementara dia. Keberadaan Nabi cuma sementara. Sekarang Nabi sudah meninggal. Tameng ini sudah nggak ada sekarang. Ya, tameng keselamatan itu sudah nggak ada. Nah, tameng yang kedua ini yang awet. Walaupun Nabi sudah meninggal dunia, kita masih ada satu tameng lagi agar Allah menyelamatkan kita. Yaitu apa? Istighfar kepada Allah. Makanya kalau kita pengen selamat di dunia di akhirat, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Akui bahwa kita ini makhluk yang banyak salah, banyak dosa, ya, yang banyak dosanya.
Kenapa sih orang itu kadang ditakdirkan oleh Allah terjerumus di dalam dosa? Agar kita sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang hina, tidak pantas untuk kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir, butuh kepada Allah SWT. Sedangkan Allah SWT maha kaya. Coba lihat, saat pandemi 2 tahun ini, banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik. Ya, salah satunya adalah untuk membuktikan bahwa manusia itu apa? Lemah. Ya, yang selama ini negara-negara sombong dengan ya ekonominya, sombong dengan teknologinya, sombong dengan timnya, prajuritnya, baru dikasih virus dikit aja yang nggak kelihatan kecil sudah kelimpungan semua. Ya, pusing 7 keliling. Masih ingat bulan Juni-Juli yang lalu? Ya, saat melonjaknya kasus apa? COVID, banyak yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Ya, kelimpungan semua. Ini membuktikan bahwa manusia itu apa? Lemah. Nggak ada yang pantas kita sombongkan. Apa yang pantas kita sombongkan? Kita lahir dari air yang hina, air mani. Nanti kita meninggal juga menjadi bangkai yang bau, busuk. Dan selama hidup kita membawa kantong kotoran. Di mana kantong kotoran? Perut. Kita selalu bawa sampah ini, tong sampah ini kemana-mana. Ini tempat kotoran, nampung kotoran. Terus apa yang kita sombongkan di hadapan Allah SWT? Nggak ada yang pantas itu. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang banyak dosa. Maka kalau kita ingin selamat, akui bahwa kita ini adalah makhluk yang banyak salahnya. Ya, mari kita banyak istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah SWT dari segala dosa yang kita lakukan, dari syirik, bid'ah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir agar kita selamat dunia akhirat adalah perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Karena doa adalah puncak ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang paling mulia. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tidak ada yang lebih mulia daripada doa. Semua kebaikan, termasuk keselamatan, di tangan Allah SWT saja. Kita kalau pengen selamat, minta sama Allah SWT. Minta segala kebaikan, minta sama Allah SWT. Makanya para ulama mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci semua kebaikan. Karena yang memberikan kebaikan itu hanya Allah SWT. Yang memberikan ilmu hanya Allah. Yang memberikan rizki hanya Allah. Yang memberikan jabatan hanya Allah SWT. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Makanya kalau minta hujan jangan minta sama langit, mintanya sama Allah. Sekarang ada yang perlu diluruskan ya. Kadang mintanya sama langit, apa bilangnya? Ya, bisakah kau turunkan apa? Hujan sama petir-petirnya sekalian. Ya. Ini nggak boleh. Karena yang menurunkan hujan itu bukan langit. Yang menurunkan hujan adalah Allah SWT. Makanya kita dianjurkan ketika turun hujan seperti ini, kita dianjurkan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, ya berikanlah hujan yang bermanfaat. Ya, kalau sudah selesai hujan, kita dianjurkan oleh Nabi mengatakan mutirna bi fadlillah. Kita diberi hujan ini karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa-siapa. Makanya kadang ada orang yang namanya pawang hujan, ya. Kayak kapan kemarin di Lombok atau apa ya? Udah nyewa pawang hujan supaya nggak hujan, tetap hujan juga. Karena yang menurunkan dan yang menahan hujan bukan pawang hujan. Yang menurunkan hujan, yang menahan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walaupun sudah nyewa pawang hujan yang paling hebat sekalipun, kalau Allah sudah takdirkan hujan, ya hujan, nggak ada yang bisa menahan. Nggak ada yang bisa menahan. Ya, nah, karena hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah SWT yang berkuasa. Maka kalau kita minta, termasuk minta keselamatan, minta sama Allah. Tawakal sama Allah. Ya, dengan demikian kita menjadi orang-orang yang pemberani, orang yang tenang, karena bergantung sama yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung sama yang lemah. Kalau bergantung sama yang lemah, kita menjadi penakut. Ada orang misalkan bergantung sama jimat. Jimatnya ketinggalan, takut dia. Mau pergi, waduh, jimatnya ketinggalan, takut dia. Ya, tapi kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau kita minta keselamatan di akhirat, keselamatan dari neraka, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, ya, kebaikan kepada kami di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Dan Nabi SAW bersabda, man sa'alallah al-jannah salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilniha. Siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, maka Allah akan mengatakan, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan orang ini padaku. Wa man istajara minan nari salasa marrat. Siapa yang memohon perlindungan kepada Allah agar dia terhindar dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan orang ini, lindungi orang ini dari aku, jangan masukkan dia padaku. Jadi penting kita berdoa kepada Allah, ya. Maka perbanyak doa di waktu-waktu, ya, secara umum dan khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Apa saja contoh waktu yang mustajab? Antara adzan dan qomat. Kemudian apa lagi? Sepertiga malam terakhir, saat ketika sujud, ya, sebelum salam, saat turun hujan. Saat turun hujan itu mustajab doanya. Ini masih hujan ya? Ya, ini waktu yang mustajab. Nabi bersabda, sintani la turaddan. Ada 2 waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Indan nida wa tahtal matar. Ketika turun hujan dan ketika adzan. Ketika adzan itu waktu mustajab. Ya, dan waktu-waktu yang lain. Saya kira itu yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah SWT memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.